Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih kembali di seputar Jam Trok Mania, Cuca Hijau Lover. Om Bro akan kembali berbagi tips tentang cuca hijau, dimana sobat-sobat yang belum merasakan juara bisa juara dengan selalu menyimak video-video dari Om Bro ya. Sekali lagi untuk yang sudah selalu hadir di video-video Om Bro doakan selalu di jalur juara, murah rezekinya dan panjang umurnya, serta panjang masa juaranya, khusus pada cuca hijaunya. Nah, untuk request kali ini tentang cuca hijau, di mana problem ini sering sekali ditanyakan oleh sobat semua ya, tentang perform cuca hijau itu season pertama bagus, season kedua tidak bagus, season ketiga kok bagus. Itu penyebabnya apa tuh Om Bro, kok bisa seperti itu? Alhasil yang tadinya nyeri di 3 season tidak bisa nyeri karena ada hambatan kurang on atau kurang kurang grade di sesi pertama ataupun kedua ataupun ketiga. Tetapi di sini Om Bro akan berbagi ya tentang seputar cuca hijau, bagaimana kita mengatasi cuca hijau tidak greget ya, tidak greget di season awal tetapi bisa greget di season kedua maupun season ketiga. Nah, seperti ini untuk sobat-sobatku semua. Dalam lomba itu kan ada dua waktu, artinya itu lomba pagi dan lomba sore. Kalau lomba pagi biasanya dimulai dari jam 11 sampai jam 3 sore. Kalau jam sore itu jam 3 sampai jam maghrib ya, atau jam tak terbatas, artinya itu sampai selesai. Tapi kalau cuca hijau dimain sore itu ya jam 5:30 sudah selesai, karena biasanya hanya mampu bermain 2 season karena cuaca yang sudah tidak begitu mendukung untuk dinaikkan kembali cuca hijau. Nah, kita akan kembali membahas tentang gregetnya cuca hijau di season pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan membahas yang pertama, apabila cuca hijau itu di season pertama tidak greget. Kenapa kok tidak greget terus bisa greget di season kedua? Ya memang seperti itu si cuca hijau. Terkadang season pertama bagus, season kedua tidak bagus. Terkadang di season pertama bagus, kurang bagus, di season kedua dia bagus. Karena apa? Karena faktor-faktor lapangan atau pengkondisian itulah penentu di mana cuca hijau itu menemukan teritori atau menemukan daya tarungnya atau moodnya. Jadi apabila pada season awal ya, kelas pertama itu cuca hijau kok tidak greget, artinya itu dia tarung hanya setengah-setengah. Kita mainkan pada season kedua. Nah, pada season kedua ini carilah lokasi pengkondisian yang benar-benar nyaman untuk cuca hijau. Karena season pertama tidak greget bisa terjadi pas setting pengkondisian itu kurang nyaman, atau saat memberikan colokan itu terlalu kenyang, jadi dia onnya atau gregetnya ada di season kedua. Jadi memang seperti itu ya cuca hijau. Bila season pertama kurang bagus, terkadang season kedua malah istimewa. Begitupun sebaliknya, di season pertama bagus, season kedua kurang istimewa. Karena itu langkah atau lika-liku cuca hijau. Tetapi sekarang ini bisa kita minimalisir atau bisa kita atasi dengan yang namanya set pengkondisian dan set colokan. Apabila season pertama kurang bagus, cobalah mainkan season kedua. Season kedua kurang bagus, cobalah mainkan season ketiga. Kalau season ketiga masih kurang bagus, berarti Anda di hari itu masuk dalam kategori kondangan mania. Tidak apa-apa, bisa kita ulangi di minggu berikutnya. Nah, peran settingan
khususnya colokan saat di lokasi lomba itu adalah titik sakral di mana kita akan sukses dan tidaknya menggantungkan cucak hijau atau melombakan cucak hijau. Pada cucak hijau saat di lokasi lomba itu biasanya akan memberikan kode atau tanda kalau dia sudah siap. Biasanya cucak hijau itu saat di lokasi lomba bocornya nggak karu-karuan, otomatis dia saat lomba kerja, entah kerja gelondongan, entah kerja bongkar isian, intinya tetap dia akan kerja. Tetapi kalau di lokasi lomba dia masih pelongo-pelongo kayak burung bingung, linglung, kita harus bersabar menunggu. Dan di saat kita menunggu, kita bisa memberikan lokasi set pengkondisian itu yang lebih nyaman, atau di mana cucak hijau itu menemukan pengkondisian itu benar-benar bisa menetralisir, bisa mengamankan, bisa menumbuhkan mentalnya dari cucak hijau itu. Entah kita pindah di sana, entah kita pindah di sini, entah kita sauna terlebih dahulu. Intinya ada beberapa cara untuk menaikkan emosi birahi khususnya pada cucak hijau saat di lokasi lomba. Misalkan, ini contoh saja ya, Anda punya cucak hijau semi hiper aja. Di lokasi lomba dia masih pelongo-pelongo. Padahal yang kita harapkan cucak hijau itu gacor, tapi masih pelongo-pelongo. Cobalah pakai trik yang namanya sauna. Nah, di lokasi lomba silakan di sauna dengan durasi memanfaatkan waktu yang ada. 10 menit boleh, 15 menit boleh. Ya, saat sauna silahkan burung ditaruh di tempat yang panas dengan kondisi kerodong kering, burung kering. Karena di lokasi lomba boleh dikasih EF-nya, boleh disusulkan juga boleh. Tetapi kalau lebih aman dan ingin nyaman ya semua makanan, EF, buah serta minuman silahkan ditaruh di situ dan burung di sauna. Nanti setelah di sauna burung akan ada yang namanya ada perubahan dan ada perbedaan. Yang tadinya pelongo-pelongo dia tetap akan on atau gacor karena efek sauna itu. Itu sebagai contoh kecil ya untuk menaikkan emosi birahi cucak hijau di lokasi lomba. Terus kita kembali akan membahas tentang perform di mana cucak hijau tidak bisa greget di season B. Season A greget, season B gembos, season C. Nah, season C ini kita usahakan cucak hijau bisa kembali tampil dengan cara dimandikan. Kenapa harus dimandikan? Ya, memandikan cucak hijau apabila season A bagus, season B gembos, season C itu akan mengembalikan kebugaran dari burung itu sendiri. Jadi mandi itu tidak seperti di rumah mandi gebur-gebur, tidak. Kita cukup disemproti saja di bagian punggung, jadi burung merasa basah, dan saat burung basah baru kita cekoki dengan yang namanya extra folding colokan. Apa nantinya tidak akan didis? Tidak. Cucak hijau tidak akan didis apabila kita memberikan semprotan itu benar-benar tepat. Jadi penyemprotan itu di bagian punggung saja ya, jangan di bagian dada, khusus di bagian punggung. Jadi misalkan burung ada di tangkringan, silahkan Anda semprot dengan sprayer dari atas, serot gitu kan, disemprot di bagian atas, dikenakan di punggung, dan nantinya burung akan kerja maksimal. Dan jangan lupa tangkringannya disemproti pula, dibasahi. Tetapi saat menyemprot bagian tangkringan usahakan jangan mengenai tubuh dari cucak hijau, nantinya imbasnya dia akan kukur-kukur alias didis. Meskipun nantinya didisnya tidak tidak ekstrim, tetapi tetap akan mengurangi yang namanya pencurian ya. Misalkan Anda ingin nyemprot di bagian ini ya, bagian tangkringan, jadi sprayer itu dibikin yang lancip. Jadi waktu kita semprot itu kondisi atau laju air itu lancip, jadi tidak akan mengenai burung. Itu adalah trik apabila season pertama dia bagus, season kedua dia ngebuat, season ketiga pakai trik itu, nantinya cucak hijau tetap akan kerja. Kalau tidak kerja berarti cucak hijau Anda sudah benar-benar tidak mampu untuk bertanding season 2 dan season 3, tetapi dia hanya mampu bertanding pada season pertama saja. Dan apabila terjadi seperti itu ya,
sudah memakai trik itu kok tidak mampu, tidak bagus, Anda pindah ke lokasi gantangan yang lain atau EO lain, pindah ke lomba sore, dan disitu nanti cucak hijau pasti akan on dengan settingan yang sudah diberikan dari pagi itu tadi. Nah, dari beberapa masukan yang sudah Om Bro sampaikan tentang greget dan tidaknya cucak hijau saat dilombakan sudah Om Bro sampaikan ya. Jadi dipelajari dengan dengan pelan-pelan saja sambil ngopi. Jadi apabila satu putaran video Om Bro ini belum begitu masuk masuk atau belum Anda kuasai, silahkan diputar lagi, didongklot nanti diputar di offline agar irit data itu ya. Nah, hanya itu yang bisa Om Bro sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.